Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama ibadah, tetapi kali ini kita ibadah lewat online. Namun sekalipun ibadah lewat online, kita percaya bahwa Allah selalu hadir ya di dalam ibadah kita pada saat ini, khususnya ketika kita berada di dalam rumah. Namun satu kerinduan saya dan harapan saya, sekalipun kita beribadah online, Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, berpakaian rapi dan mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selesai. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Dan ayat bacaan pada hari ini adalah Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Demikian bacaan pada pagi hari ini. Mari jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita masuk di dalam ibadah kita mengambil waktu teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat GKT Nazaret Pondok Indah dimanapun berada. Dalam keadaan yang tidak menentukan hari-hari ini, oleh karena wabah virus corona, kita semua mungkin panik, mulai berpikir bagaimana dengan hari esok. Hari ini kalau kita melihat kota Surabaya, kota Malang, dan beberapa kota lain di Jawa Timur ini sudah masuk di dalam zona merah. Bahkan kalau kita melihat dari setiap berita yang kita dengar, semakin hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang terpapar gara-gara virus corona ini. Tetapi dalam semuanya itu, kita harus percaya bahwa kita masih punya Allah yang setia, yang rahmatnya selalu baru tiap pagi. Maka dengan itu, mari bersama-sama saya mengajak kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita menyanyikan pujian Besar Setiamu. Besar
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita. Jemaat persilakan untuk kembali. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena di dalam salib itu kita beroleh pengampunan. Darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang menyucikan setiap kita dari dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyanyikan pujian karena salib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Secara khusus pada saat ini kami mengucap syukur untuk pengampunan
pengampunan akan setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus memimpin hidup kami, mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Bilalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap kita yang sudah mengaku dosanya dan yang sudah diampuni dosa, marilah kita senantiasa terus bersandar kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian. Berbahagialah yang bersandar Tuhan. Dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kepada hamba dipersilakan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tetapi biarlah kami sungguh dapat menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang akan menerangi langkah kami. Firman Tuhan jugalah memberi kami kekuatan di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan di dalam hidup ini, terlebih di dalam situasi kondisi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Terlebih lagi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Tema kita pada Prapaskah yang kelima ini berjudul Yesus menangisi Yerusalem. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44 untuk kita semua. Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya
bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana beberapa waktu ini kita banyak melihat orang menangis. Ya, orang menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai oleh karena virus corona. Bahkan karena virus ini juga banyak di antara mereka harus berpisah satu dengan yang lain. Bahkan karena virus ini juga banyak membuat orang menjadi sakit dan menderita. Menangis, setiap orang pasti pernah menangis. Bahkan kita semua juga pasti pernah menangis. Bapak Ibu yang terkasih, menangis itu biasanya selalu dikaitkan dengan yang namanya kesedihan. Ya, selalu berkaitan dengan yang namanya kesedihan. Demikian juga dengan bacaan kita hari ini. Di dalam bacaan kita hari ini dikatakan Tuhan Yesus menangis. Kalau kita memperhatikan dan melihat Alkitab, ada berapa kali Tuhan Yesus menangis? Bapak Ibu, ada berapa kali Tuhan Yesus menangis? Alkitab memang mencatat Tuhan Yesus menangis 2 kali, ya, cuma 2 kali. Tetapi sebenarnya 3 kali menurut saya. Ya, yang pertama kali yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir. Pada waktu Tuhan Yesus lahir sebagai bayi, tentu saja dia menangis. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menangis di dalam Injil Yohanes 11. Kalau kita dapat melihat di Injil Yohanes 11 tentang bagaimana Lazarus mati kemudian Yesus bangkitkan. Kenapa Yesus menangis di situ? Bapak Ibu, tentu ada hal yang membuat Tuhan Yesus menangis. Demikian juga dengan bacaan kita hari ini. Bagaimana dikatakan Yesus menangis di Yerusalem? Apa sih yang menyebabkan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Apa karena dia merasa takut karena sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, bahkan dia akan mati? Atau karena penderitaan itu membuat Yesus menjadi gentar dan takut, lalu kemudian dia mengeluarkan air mata menangis? Bapak Ibu, kata menangis di sini artinya juga bisa berarti meratapi. Apa sih yang sedang terjadi sesungguhnya? Pada waktu mendekati Paskah, seperti biasa orang-orang Yahudi itu akan kembali ke Yerusalem. Demikian juga Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Pada waktu dia hendak masuk ke kota Yerusalem, dia melihat kota itu, kemudian Tuhan Yesus menangis. Tentu saja Bapak Ibu yang terkasih, tangisan Yesus ini membuat para murid atau siapapun yang mengiringi dia, yang bersama-sama dengan dia, tentu bingung dan kaget. Apa sih yang menyebabkan tiba-tiba Tuhan Yesus menangis? Apalagi kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam bacaan Injil Lukas 19 dari ayat 28, kita dapat melihat bagaimana penduduk Yerusalem menyambut Yesus dengan begitu luar biasanya. Karena penduduk Yerusalem sudah mendengar tentang Yesus. Bahkan tidak sedikit di antara mereka juga menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu begitu mengagumkan, begitu luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus inilah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi tidaklah heran kalau mereka ini begitu bergembira, begitu sukacita di dalam menyambut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dianggap sebagai pahlawan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu membentangkan pakaian mereka untuk menyambut Yesus. Di tengah-tengah antusias yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem dalam menyambut Yesus, tetapi justru Tuhan Yesus menangis. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Apa karena dia terharu melihat sambutan dari penduduk Yerusalem yang begitu luar biasa? Di dalam tangisan itu, Yesus pun menubuatkan hukuman yang akan dialami oleh kota Yerusalem. Dan nubuatan itu terbukti pada tahun 70 Masehi ketika jenderal Romawi yang bernama Titus dengan pasukannya menyerbu kota Yerusalem dan membunuh penduduk Yerusalem dan kemudian menghancurkan bait Allah.
Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini berkaitan dengan tangisan Tuhan Yesus untuk menjadi satu pembelajaran penting bagi hidup kita di dalam mengikut Tuhan saat ini. Jemaat, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus menangis? Dari bacaan kita dapat melihat paling tidak ada dua hal mengapa Tuhan Yesus menangis. Yang pertama, oleh karena ketidakpercayaan, dan yang kedua, karena mengabaikan lawatan Allah. Ketidakpercayaan dan mengabaikan lawatan Allah. Tuhan Yesus melihat bahwa penduduk Yerusalem menyambut Paskah itu hanya sebagai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mereka di dalam menyambut Paskah hanya bersifat lahiriah saja. Mereka membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, mengecat rumah supaya kelihatan indah dan bagus. Bahkan mereka juga mengganti perabot-perabot rumah mereka yang mungkin sudah usang ataupun yang sudah rusak. Mereka pun membeli baju-baju baru supaya kelihatan bagus ketika menyambut Paskah. Serta mereka juga mengorbankan hewan-hewan korban yang terbaik dan lain-lain yang mereka lakukan. Sayangnya Bapak Ibu, hanya satu yang paling penting yang tidak mereka persiapkan. Apa yang tidak mereka persiapkan? Yaitu hati mereka di dalam menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam hati umatnya, dan tiada satupun yang telah bersedia menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Apa yang mereka lakukan hanya sebatas tradisi. Pengetahuan mereka terhadap kehadiran Tuhan Yesus itu sangat-sangat dangkal sekali. Bahkan sebentar lagi mereka juga akan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Perjalanan Yesus terakhir menuju kota Yerusalem ini penuh dengan gejolak, di mana penduduknya sebagian besar tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis oleh karena ketidakpercayaan umatnya kepadanya, penolakan terhadap dirinya. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah mereka ini adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Tuhan, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tapi justru mereka yang menyebut diri sebagai umat Tuhan, mereka yang mengerti firman Tuhan, justru mereka lah yang menolak Tuhan Yesus. Justru mereka lah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini, jemaat yang terkasih? Apakah kita menyadari ketidakpercayaan kita juga membuat Tuhan kita Yesus menangis? Apalagi dengan situasi kita saat ini, banyak orang menjadi takut. Ketakutan itu membuat mereka hilang pegangan. Ketakutan itu membuat mereka hilang keyakinan. Ketakutan itu membuat mereka hilang kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Apa dampak terbesar dari ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu, coba kita perhatikan di dalam ayat 42. Di dalam ayat 42 dikatakan katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dampak yang terbesar dari ketidakpercayaan adalah tidak ada damai sejahtera yang sejati, tidak ada shalom yang sejati. Harusnya penduduk Yerusalem mengerti tentang damai sejahtera yang dari Allah ini, yang membebaskan dan melepaskan mereka dari belenggu dosa, yang dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi apapun. Harusnya mereka mengerti, Bapak Ibu, tentang damai sejahtera yang sejati ini, yaitu shalom, damai sejahtera, di mana Allah pencipta langit dan bumi itu diperdamaikan di dalam anaknya. Kita ini adalah setru Allah, kita ini adalah musuh Allah yang harusnya mendapat hukuman, tetapi Yesus hadir di dalam dunia ini untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Damai yang sejati yang Tuhan berikan, tetapi mereka menolak, mereka tidak percaya. Shalom. Bapak Ibu masih ingat saya pernah menyampaikan tentang shalom, ya. Jadi shalom itu, Bapak Ibu, itu berbicara kepada
kita tentang seluruh penciptaan Tuhan. Yaitu ketika masing-masing ciptaan menempati posisi masing-masing. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 1, kita dapat melihat bahwa kitab Kejadian pasal 1 itu penuh dengan kebaikan, itu penuh dengan keindahan. Itulah shalom, di mana segala sesuatunya ciptaan itu menempati pada posisinya masing-masing. Ya, baik itu darat di mana letaknya, laut di mana letaknya, langit di mana letaknya, binatang-binatang di mana letaknya, ikan di mana letaknya, burung di mana letaknya, dan manusia juga menempati tempatnya masing-masing. Inilah shalom. Tetapi di dalam pasal ketiga itu tidak ada shalom. Kenapa tidak ada shalom? Karena semua pada salah tempat. Manusia yang harusnya mengatur hewan, justru hewan yang mengatur manusia, yaitu ular. Istri yang ikut suami atau suami ikut istri. Suami yang melindungi istri, ini malah menyalah-nyalahkan si istri. Ketika semua salah tempat, itu tidak ada shalom. Di mana hubungan manusia seharusnya ada damai, tetapi ketika mereka berbuat dosa, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Shalom itu kembali kepada tempatnya. Dosa semua salah tempat. Penebusan yang Yesus lakukan bukan hanya sekedar memberi kita ketenangan, hidup ayem, mati masuk surga, tetapi penebusan yang Yesus lakukan itu mengembalikan semua yang salah tempat. Oleh kuasa penebusan Kristus, semua dikembalikan ke tempat masing-masingnya yang benar. Ketika segala sesuatu dikembalikan pada tempatnya, inilah shalom. Terlebih lagi Bapak Ibu, Dia mengembalikan posisi kita di hadapan Allah. Inilah yang memberi kita damai sejahtera, yaitu ketika Allah mengembalikan kita kepada posisinya. Orang yang harusnya dihukum, orang yang harusnya binasa, tetapi dikembalikan oleh Allah pada tempat yang tepat di hadapan Tuhan, yaitu menjadi manusia yang dibenarkan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ketidakpercayaan dapat membuat kita tidak ada shalom. Yang ada adalah rasa takut. Jemaat, dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, saya juga adalah orang yang hidup dalam ketakutan, khususnya takut pada kematian. Takut sekali pada kematian. Kenapa? Karena saya sadar saya adalah orang yang banyak dosa. Saya takut masuk neraka. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, tidak ada ketakutan kepada kematian, tetapi ada damai sejahtera karena ada keyakinan, ada jaminan keselamatan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini, dengan merebaknya virus corona, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Banyak orang menjadi takut. Seperti beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, saya membaca berita di mana seorang suami yang begitu takut oleh karena merebaknya virus corona ini, dia begitu takut sekali. Lalu dia mendengar kabar di mana-mana bahwa ada obat yang dapat menyembuhkan orang dari virus corona. Obat itu namanya chloroquine, ya, chloroquine. Tanpa pikir panjang, Bapak Ibu, tanpa mencari kebenaran, lalu dia pun membeli obat ini. Setelah dia beli obat ini, dia minum obat ini dan dia juga berikan kepada istrinya. Tidak beberapa lama kemudian dia mengalami pusing, mual, muntah-muntah. Bahkan sang suami ini pun mati. Ya, mati Bapak Ibu. Ternyata yang dia beli Bapak Ibu adalah chloroquine fosfat. Apa itu chloroquine fosfat? Chloroquine fosfat itu biasanya digunakan untuk membasmi parasit yang ada pada ikan. Ya, parasit yang ada pada ikan. Oleh karena ketakutan Bapak Ibu, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, tidak ada damai, sehingga langkah yang dilakukan adalah langkah yang salah. Demikian juga beberapa waktu ini kita membaca berita yang ada di Afrika, di mana banyak orang
yang takut dengan virus corona, lalu pendetanya bilang, mari kita minum detol. Wah, Bapak Ibu minum detol. Nanti minum detol semua coronanya mati. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang coronanya mati, seorang-orangnya mati. Ya, ada 59 orang mati Bapak Ibu. Karena takut tanpa berpikir panjang. Ya, karena takut tanpa berpikir panjang. Seperti orang yang tidak punya pengharapan, hilang keyakinan, justru melakukan tindakan yang sembrono. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam situasi kondisi apapun, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang Yerusalem yang tidak percaya dan mengabaikan lawatan Tuhan. Lawatan itu artinya Tuhan sungguh-sungguh hadir. Tuhan sungguh-sungguh tahu apa yang dialami oleh jemaatnya. Demikian juga di dalam situasi kondisi seperti ini. Tuhan tahu, Tuhan hadir. Dia mengerti apa yang dialami oleh kita, apa yang dialami oleh jemaatnya. Dia tahu. Dan dia selalu hadir dalam hidup kita untuk menolong kita. Oleh karena itu, di dalam situasi apapun, kita tetap percaya. Jangan sampai kita membuat Tuhan Yesus menangis lagi. Percaya kepadanya sungguh-sungguh. Seperti yang saya selalu katakan, percaya juga haruslah berhikmat. Tidak sembarangan. Sungguh-sungguh berhikmat. Dan taat kepada firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini dapat mengingatkan setiap kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Justru ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita seperti orang-orang Yerusalem yang membuat Tuhan menangis. Biarlah kita membuat Tuhan tersenyum di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita tetap percaya, tidak pernah tawar hati, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam firman Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami kepadamu. Di dalam situasi apapun kami tetap percaya. Jangan sampai kami undur oleh karena ketakutan yang hinggap dalam hidup kami. Tuhan, sungguh-sungguh kiranya kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Tidak ada tawar hati di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu. Berkati mereka satu demi satu di tengah-tengah situasi seperti ini. Pimpin hidup mereka untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Berkati juga kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Hindarkan mereka Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan juga berkati, mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ekonomi pun menjadi sukar dan sulit. Tapi kami percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Yang pertama, mari kita berdoa bersama untuk pertumbuhan iman kita masing-masing, agar kita tetap terus dapat bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk situasi Indonesia di tengah wabah corona ini agar dapat cepat terkendali. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, agar diberikan hikmat dalam mempersiapkan dan memutuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan di tengah merebaknya wabah corona ini. Ya. Saya ulangi sekali lagi pokok doa yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita
agar kita terus dapat bersandar kepada Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk situasi Indonesia di tengah wabah corona ini agar dapat cepat terkendali. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis agar diberikan hikmat dalam mempersiapkan dan memutuskan segala sesuatunya berkenaan dengan pelayanan di tengah merebaknya wabah corona. Mari bersama-sama kita berdoa dengan bersuara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan di dalam ibadah kami ini. Dan pada saat ini kami mau bersatu hati menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan setiap kami ke dalam kuasa pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam kami mengikut Engkau, supaya di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami terus dapat bersandar kepada Engkau dengan penuh keyakinan bahwa ketika kami ada di dalam lindungan Tuhan, maka hidup kami akan baik-baik. Tolonglah kami, biarlah kami tetap semakin setia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang membuat kami takut, yang membuat kami ragu, tetapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia ini di tengah wabah corona. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang sudah terjadi. Ada begitu banyak orang yang sudah terjangkit virus corona ini. Ada begitu banyak mereka juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh mengendalikan keadaan ini menjadi kembali normal. Kami berdoa secara khusus untuk mereka-mereka yang ada di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong, memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para tim medis yang menangani mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan lindungi mereka Tuhan, supaya mereka juga tetap menjalankan tugas menolong mereka secara khusus yang sedang terjangkit wabah virus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin kami dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan untuk kebaikan bangsa dan negara kami dalam situasi pada saat ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba Tuhan, majelis di gereja kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberikan hikmat di dalam mempersiapkan dan memutuskan segala sesuatunya berkenaan dengan pelayanan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang menolong jemaat juga untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami, pimpinlah kami Tuhan, biarlah semuanya dapat kami kerjakan dalam melakukan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi, doa berkat sampaian daripada yang akhir dalil, dan kita akhiri dengan amin song. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh yakin akan pimpinannya dalam hidup setiap kita di dalam kondisi apapun.
Mari sekarang kita arahkan hati kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi senantiasa akan memberkati engkau di dalam segala kelimpahannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dia akan melindungi engkau dan menghindari engkau dari segala mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selesai, silakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.